Salam, gimana? Perkenalkan Bu ya, nama saya Dr. Beni. Saya mau memberikan informasi tentang pasien suami Ibu terkait yang diderita saat ini. Kira-kira Ibu tahu enggak sakitnya Bapak itu apa? Oh, saya tidak tahu dok. Oke. Kalau enggak tahu, kita pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa aja Bu ya. Ya. Bahasa campuran ya, campuran. Ya. Jadi penak. Oh. Terus ngeten ceritanya Bapak itu kan terjadi patah tulang belakang. Nah, itu sebenarnya harus kan Bapak juga pakai collar di anunya di lehernya. Di situ harus hati-hati dalam penata laksanaan. Setiap kali melakukan tindakan tolong diperhatikan untuk lehernya dan kepalanya itu. Dan itu membutuhkan perawatan medis yang benar-benar banyak perhatian. Oke. Jadi begini Bu, ini Bapak kan kondisinya memang kritis, jadi sudah kondisi terminal, dia membutuhkan tindakan khusus, termasuk memang kategorinya memang membutuhkan perawatan yang intensif gitu. Jadi untuk yang ketiga Bu, yang perlu diperhatikan dari kita sebagai tenaga medis, saya ini terkait dengan tindakan Bapak. Jadi suatu saat atau ya sebenarnya kita nggak menginginkan hal seperti itu ya. Suatu saat misalkan ada kondisi di mana Bapak anfal atau di mana Bapak terjadi kondisi henti jantung atau gimana yang kondisi keadaannya mengancam jiwanya, apakah Ibu sebagai istrinya Bapak memperbolehkan saya untuk melakukan tindakan yang mana untuk menyelamatkan nyawanya Bapak? Bagaimana itu Ibu? Kira-kira seperti itu, kira-kira Ibu bersedia atau enggak? Karena memang kondisi suami Ibu ini memang kondisinya sangat kritis dan takutnya jatuh ke arah sana gitu. Bagaimana Bu? Tidak usah dok, mungkin lebih baik diobati saja. Oh gitu ya, ya sudah nanti saya sampaikan untuk ini, nanti Ibu bisa membuat surat persetujuan ya, surat pernyataan nanti di hadapan perawat saya nanti untuk dibuatkan ini, nanti ditandatangani ya Bu ya, terus masuk nanti untuk saksinya juga gitu. Terus selanjutnya mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang terkait dengan Bapak ini apa? Sudah, kira-kira kemarin sudah cukup atas dari penjelasan gitu ya. Oke, jadi intinya seperti itu. Saya berharap jadi tidak hanya dengan dari saya aja, saya juga meminta keluarga Ibu juga saudara-saudara untuk berdoa ya, kita ini untuk kesembuhannya Bapak agar cepat sembuh dan diberi pertolongan kesembuhan dari Allah, segera bisa pulang dari rumah sakit dan sehat kembali dan bisa dirawat lagi di rumah. Oke. Jadi gitu Bu ya, mungkin sudah cukup memberi informasi dari saya. Nanti kalau misalkan kurang ada yang tidak jelas bisa Ibu tanyakan, boleh ke saya atau ke perawatnya ya. Terus ini untuk langkah selanjutnya, untuk Bapak itu pemberian nutrisi kan masih kurang. Nanti Ibu bisa ke tempat sebelah untuk ahli gizinya, nanti Ibu biar dikasih tahu. Ini untuk Bapak saya kasih resep Bu ya. Ini nanti untuk resepnya nanti ditebus ke petugas farmasinya, kasihkan ke farmasinya untuk 1 hari Bu ya. Monggo Ibu langsung sakit ke tempat gizi saya dari kamar sebelah. Bu, perkenalkan saya ahli gizinya, saya Binti Rosida. Saya akan menjelaskan tentang kebutuhan nutrisi pada bapaknya ya. Jadi pada pasien yang bed rest total, yang butuh bantuan semua kepada keluarga itu sama orang lain, itu harus dijaga benar untuk kebutuhan nutrisinya supaya berat badannya tetap tidak turun ya Bu ya. Supaya energinya juga tetap terjaga seperti itu, biar tidak tambah lemas ya. Mungkin Ibu sudah pernah tahu untuk untuk kebutuhan makannya tadi? Belum. Ya. Ini sakitnya kan cedera servikal Bu, jadi makannya itu harus tetap terpenuhi. Jadi makannya itu bisa rendah sisa, lunak atau cair ya. Supaya biar terjaga
kondisi berat badannya sama terpenuhi kebutuhan nutrisinya pada pasien ya. Jangan sampai kalau sakit itu dia turun berat badannya turun seperti itu. Dari sini ada yang perlu ditanyakan lagi Bu? Ada yang kurang paham? Tidak ada, sementara cukup itu dulu. Ya, terima kasih Bu. Nanti kalau ada yang masih kurang paham bisa menanyakan menyusul ya Bu ya. Ya, terima kasih. Ya. Silakan masuk. Selamat pagi, Pagi, Andreas. Pak. Selamat pagi, Pak Andreas. Selamat pagi. Saya perawat dari Pavilion ini mau mengajarkan ke Ibu juga caranya nanti tangan ini supaya tidak gimana caranya supaya tangan ini tidak, ototnya tidak makin lama makin kecil kan, sampai lemah, nggak ada gerak, nggak bisa gerak sama sekali. Jadi nanti akan saya ajarkan cara gerakan-gerakan ya Bu ya. Iya. Gerakan-gerakan yang akan nanti dilakukan oleh Pak Andreas. Gimana caranya supaya nanti Biar nggak lemes ya biar Pak nggak ya. lemas pertama, terus kemudian juga melatih otot-ototnya biar nggak makin lama makin kecil. Otot kalau nggak digerakkan kan makin lama juga makin kecil, tapi kalau untuk gerak itu akan bertahan. Iya. Yang digerakkan apa tangan kanan saja, kaki sama Loh. tangan kiri apa Ya, boleh enggak, digerakkan? yang dua-duanya Bu, jadi tangan kanan kiri sama seperti itu, kemudian Oh, di iya. kakinya juga seperti Kakinya itu boleh digerakkan juga. Yang nggak boleh bagian leher. Oh, lehernya Bagian diam leher saja ya, Pak, diam ya. saja. Kalau kakinya menggerakkan seperti ini Bu. Ya, gimana Ya. Pak? Soalnya saya takut gerakan Bapak. Nah, yang tangan kiri di bawah sini, terus ini Ya. dipegang, terus ditepuk-tepuk Oh, sini. ya. Nah, Berapa kali Pak? ini juga 10 kali Bu. 10 Ya, kali. oke. Ya. Kerjakan tiap pagi, paling tidak tiap hari 1 kali. Gitu ya, Iya. Pak. Oke. Ya, terima kasih. Monggo. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Andreas. Perkenalkan, saya Suster Devia ya. Hari ini waktunya untuk mengukur tekanan darah Bapak ya. Suster, apa saya boleh bertanya? Boleh, Bapak. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ini kan saya sakitnya seperti ini ya, Suster ya. Iya. Kira-kira ya saya sendiri juga merasa tertekan dengan kondisi seperti ini. Kira-kira mungkin dari dokter juga kan sudah dinyatakan tidak ada tindakan apa-apa yang bisa mampu memulihkan anggota gerak saya. Iya. Saya terus terang saja kadang merasa jenuh, atau mungkin saya merasa tidak bisa ingin hidup lama-lama, Suster. Gimana ya, Suster ya? Karena saya juga seorang laki-laki dengan kondisi seperti ini kan, mungkin bisa jadi beban keluarga atau apa, Suster. Gimana ya, Suster ya? Bapak yang sabar ya. Bapak harus semangat, tidak boleh putus asa. Di sini kan dokter juga sama perawatnya juga mengusahakan yang terbaik untuk Bapak. Kalau misalkan Bapak bosen, Bapak bisa mengalihkan perhatian Bapak. Seperti contohnya Bapak bisa menyetel TV atau mendengarkan musik yang sesuai yang Bapak sukai. Tapi kira-kira nanti kalau saya diizinkan pulang, saya khawatir mungkin di rumah anggapannya keluarga yang lain juga enggak jadi beban keluarga. Saya hanya bisa rebahan di atas tempat tidur, nggak bisa melakukan apa-apa, segala sesuatu harus dibantu. Terus gimana, Suster ya, saya menghadapi kondisi saya seperti ini, Suster? Itu hanya pikiran Bapak saja. Sebenarnya kan kalau Bapak dirawat di sini ada keluarga yang nunggu. Tadi yang nunggu siapa tadi? Itu tadi saudara saya, Suster. Itu kan saudaranya kan juga mensupport Bapak. Tidak mungkin ada pikiran seperti itu. Mungkin itu hanya pikiran Bapak saja, karena Bapak terlalu istilahnya sudah putus asa. Seharusnya Bapak tidak boleh berputus asa. Seharusnya lebih banyak bersyukur, karena di luar sana itu masih banyak Bapak yang lebih parah dari Bapak. Bapak, tensinya bagus.
Oh, iya. 120 per 90. Terima kasih. Nadinya juga kuat, bagus. Bapak nanti untuk melakukan kegiatan supaya Bapak tidak jenuh, misalkan kayak menonton TV, Bapak nanti bisa minta bantuan ya sama yang nunggu. Atau nanti misalkan keluarganya yang nunggu nggak paham, bisa pencet tombol di sini ya, minta bantuan suster, misalkan untuk menyalakan TV, ya, menyalakan musik, itu boleh ya. Yes. Nanti kalau ada apa-apa, keluarganya saja suruh hubungi sistemnya. Itu ya. Ada yang ditanyakan, Pak? Enggak, suster. Ya, terima kasih sudah memberikan semangat kepada saya. Oh iya, sama-sama ya Pak ya. Semoga Iya, lekas suster. sembuh ya. Saya tinggal dulu kalau begitu ya Pak ya. Iya, suster. Selamat siang. Siap, suster. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Ya, mohon maaf ya, saya sebagai petugas BIMRO Iya. dari rumah sakit. Apakah Pak Andreas setuju dilakukan BIMRO? Iya, Ya, setuju. untuk kita diajak berdoa ya, Iya. supaya hatinya menjadi tenang Iya, Bu. dan mungkin bisa menghadapi dengan sabar dan ikhlas. Iya, Bu. Amin. Gimana Pak Andreas setelah kita berdoa bersama perasaannya Ya lebih tenang Bu. lebih tenang? Ya, Heeh. ya hanya bisa berdoa seperti ini Bu.